warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Islam Malang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kali ini mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Rulam MPD. Di sini kami akan mendiskusikan tentang peran orang tua dalam proses perkembangan anak. Di sini ada 3 narasumber kita, yaitu silahkan perkenalkan diri, Mbak. Perkenalkan, saya Nurul Safika. Perkenalkan, saya Fatika Hafiz Fitriani. Saya Dinda Aini Mardiana. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke materinya saja. Pertanyaan pertama, mungkin saya akan tanyakan kepada Mbak Dinda terlebih dahulu. Bagaimana sih peran orang tua dalam perkembangan anak? Kalau menurut saya, peran orang tua dalam perkembangan anak itu yang paling penting ya di antara semua lingkungan anak. Soalnya yang mengenal anak dari kecil itu kan orang tua. Jadi otomatis bagaimana anak itu akan berbicara, bagaimana anak itu akan mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah di masa depan dia, di setiap konflik yang dia miliki, itu ya tergantung bagaimana cara orang tua untuk mendidiknya. Kalau sejak kecil mungkin sang anak itu dilatih untuk mengambil keputusan sendiri, seperti dia pengen makan apa dan ditanya alasannya apa, itu mungkin akan berpengaruh saat dia besar nanti. Dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dan dia tahu keputusan apa yang dia ambil gitu, entah itu resikonya atau apapun yang berkaitan dengan keputusannya tersebut. Baik, Mbak Dinda. Kalau dari Mbak Fatika sendiri, gimana pendapat Mbak Fatika tentang peran orang tua dalam perkembangan anak? Tadi pertanyaannya peran orang tua dalam perkembangan anak ya, Mbak ya. Saya setuju dengan pendapat Mbak Dinda dan Mbak Safika, karena peran orang tua dalam perkembangan anak itu sangat penting, apalagi orang tua itu menjadi media pertama untuk anak untuk melatih perkembangan diri mereka, karena keluarga adalah hal yang pertama yang harus dihadapi oleh anak untuk memulai beradaptasi dengan lingkungan sebelum menuju ke lingkungan yang lebih besar lagi. Baik. Dan mungkin saya akan tanyakan lagi, bagaimana sih upaya orang tua dalam mengoptimalkan perkembangan anak itu agar bisa sesuai dengan harapan kita lah. Mungkin menurut Mbak Ika dahulu gimana? Kalau menurut saya, untuk memastikan didikan kita itu optimal untuk anak, pastikan kita selalu mendampingi anak tersebut. Pastikan kalau didikan yang kita kasih itu sudah benar, sudah sudah sesuai dengan zaman anak ini. Terus lanjut enggak? cendakat lah. Terus diharapkan supaya orang tua itu bisa menjaga pergaulan anaknya, pendidikan anaknya, terutama gimana apakah anak itu mempunyai masalah, ada apa dengan diri dia, apalagi pastikan mental sang anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Itu saja. Mungkin untuk Mbak Dinda, bagaimana sih jenis-jenis perkembangan bagi anak itu? Salah satunya apa aja? Kalau menurut saya, selain mendampingi ya, orang tua itu ya harus mencontohkan dia ingin anak itu seperti apa, ya dia harus mencontohkan seperti itu. Jadi misal dia ingin anaknya itu dalam suatu konflik memandang dari 2 sisi begitu, ya orang tua juga harus mencontohkan untuk seperti itu. Jangan lebih condong ke satu sisi atau bagaimana, dan mencontohkan hal-hal yang lain, bahkan hal-hal kecil seperti mungkin pekerjaan rumah begitu. Kalau pekerjaan rumah orang tua sendiri tidak mencontohkan, tapi dia ingin anaknya pandai dalam bersih-bersih rumah, ya nggak bisa. Soalnya anak itu kan yang pertama dilihat itu ya dari orang tua, baru di lingkungan sekitarnya yang lebih besar itu kan. Oh, berarti bukan hanya nasihat-nasihat saja ya? Iya berarti dong. harus contoh nasihat itu baru nanti ngikut ya, biar langsung dipraktekkan oleh anaknya. Mungkin menurut Mbak Fatika sendiri, gimana tentang pendapat Mbak Ika dan juga Mbak Dinda tentang perkembangan anak gitu?
untuk mengoptimalkan. Iya, untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Menurut saya penjelasan dari Mbak Safika dan Mbak Dinda itu sudah lumayan rinci, tapi saya akan menambahkan jika ingin lebih mengoptimalkan perkembangan anak, mungkin kita bisa membuat seperti jadwal to-do list untuk keseharian yang nanti mungkin pas awal-awal mungkin bakal susah ya untuk anak karena harus beradaptasi dengan yang biasanya bangun tidur mungkin harus langsung mandi atau tidak boleh seperti ini tuh harus ada to-do listnya ya, biar nanti anak itu terbiasa untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan jadwal dan dapat mempertahankan kedisiplinan mereka seperti itu. Terima kasih Mbak Fatika sudah mungkin saya ada satu lagi pertanyaan, yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak itu? Mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Fatika. Baik, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yaitu yang pertama adalah faktor genetik, kedua faktor lingkungan, ketiga faktor pola asuh orang tua, keempat nutrisi dan kesehatan, kelima stimulasi dan pendidikan, dan yang terakhir adalah faktor interaksi sosial. Lumayan banyak ya. Menurut Mbak Dinda itu faktor genetik itu seperti apa sih Mbak Dinda? Oh, kalau faktor genetik ini yang pasti ini ya mirip sama orang tua ya. Orang tua mungkin memiliki sifat yang mungkin ayahnya tegas dan ibunya ini orang yang kritis nih. Itu pasti akan berpengaruh ke anak dalam kehidupannya sendiri. Pasti nanti anak itu akan memiliki tegas dan kritisnya sendiri, entah dominan yang sebelah mana, dan itu akan sangat berefek dalam perkembangan anak di lingkungannya sendiri. Berarti menurun dari orang tua ya semua? Iya, pasti begitu. Walaupun itu bisa dirubah dari lingkungan, pasti nanti di komunikasi sosial itu pasti akan ada sedikit atau banyak genetik dari orang tuanya tersebut. Begitu. Yang kedua kan tadi disebutkan ada faktor lingkungan. Bagaimana menurut Mbak Ika itu faktor lingkungan itu yang seperti apa sih? Menurut saya kalau perkembangan anak itu dari faktor lingkungan ya. Biasanya anak itu kan bergaul kan. Nah, di lingkungan sekitar itu akan mempengaruhi anak tersebut. Maka dari itu sebagai orang tua harus menjaga lingkungan anak itu tetap sehat. Karena banyak lingkungan itu nggak sehat kan. Kalau udah zaman sekarang ini lingkungan itu banyak udah nggak sehat. Oke, menurut Mbak Ika bagaimana sih lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat itu bisa digambarkan lebih rinci lagi ya? Seperti apa yang lingkungan menurut Mbak sehat dan yang tidak sehat? Kalau menurut saya lingkungan sehat terlebih dahulu ya. Kalau menurut saya lingkungan sehat itu dimana orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi hal-hal yang positif untuk kita. Misalnya orang-orang di sekitar itu ngajak kita buat gotong royong, buat kerjasama, ya intinya hal-hal positif. Nah, kalau di lingkungan yang tidak sehat itu, misalnya ya dari kita hidup di satu gang gitu ya. Nah, di dalam satu gang ini banyak orang-orang yang memberikan energi-energi negatif untuk kita. Misalnya kayak yang sebelah itu pemabuk, yang sebelah itu suka judi. Nah, itu bisa mempengaruhi kita. Nah, seperti itu ya. Berarti lingkungan ini juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. Dan yang terakhir, untuk pemberian nutrisi dan kesehatan menurut mbak-mbak semua ini mungkin seperti apa sih yang pola pemberian nutrisi yang tepat itu pada anak agar perkembangannya jadi bagus, jadi sehat, jadi Mbak Fatika dulu mungkin. Menurut saya pemberian nutrisi bagi anak itu sangat penting ya Mbak. Apalagi untuk sekarang banyak ya yang anak-anak yang skip makan pagi, sarapan. Itu sebenarnya sangat buruk bagi kesehatan anak karena sarapan itu sangat penting untuk biar ketika kita sudah berada di memulai pembelajaran kita tidak merasa seperti lapar atau terganggu, dan itu bisa mengurangi fokus kita. Maka pemberian nutrisi seperti makan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti itu tuh bisa mendukung tubuh anak dan pola dan pikiran mereka menjadi lebih
lebih kuat dan bisa menerima pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Menurut Mbak Dinda sendiri mungkin ada tambahan atau ada sanggahan dari pendapat Mbak Fatika? Sebenarnya sudah dijelaskan sama Mbak Fatika ya, cuma memang nutrisi itu penting kalau menurut saya karena kadang orang tua itu kan nggak tahu ya anak di luar itu makan apa. Jadi ya salah satu cara kita menjaga nutrisi anak itu ya di rumah kita orang tua itu memberikan makanan-makanan yang sehat untuk anak. Kan kita juga sudah tahu ya kadang ada beberapa makanan yang membuat pertumbuhan itu lebih baik lagi. Entah kalau kita makan sayuran tuh daya tubuh kita jadi bagaimana, kalau kita makan telur dan ikan itu kecerdasan kita jadi bagaimana, dan itu pasti akan sangat membantu diri kita untuk berkembang dari dalam gitu, di luar lingkungan gitu. Untuk Mbak Ika sendiri mungkin ada tambahan? Hanya sedikit tambahan, saya setuju dengan Mbak Fatika dan Mbak Dinda. Apalagi ya, kan lagi viral tuh di TikTok, ada ibu yang ngasih anaknya itu nasi banyak banget, terus dikasih nugget Double carbo ya, gitu. double karbo, terus dikasih itu tiap hari. Terus gimana ya dengan anak itu? Apalagi kalau dia udah jadi orang tua, apakah dia akan memberikan hal tersebut iya untuk anaknya nanti? Itulah pentingnya menjaga nutrisi anak. Terima kasih untuk para narasumber kita yang udah sempatkan hadir pada diskusi kali ini. Saya mungkin akan sedikit menyimpulkan tentang diskusi pada hari ini. Intinya anak merupakan investasi masa depan bagi semua orang tua. Setiap orang menginginkan kebaikan bagi anak. Anak merupakan tanggung jawab utama bagi orang tua. Bagi anak, keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidikan karakter anak. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan teladan, meletakkan dasar-dasar yang melalui pembiasaan berkaitan dengan pendidikan karakter. Maka orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat sehingga anak memiliki karakter positif, kepribadian yang tangguh, dan menjadikan karakter-karakter tersebut mengakar kuat dan selamanya akan menjadi prinsip hidup anak untuk mencapai kemuliaan hidup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.